Selamat datang di ruang obrolan paling random tapi penuh makna. Podcast. Pause Stand Up Podcast. Pagi nih sama kita host yang kece banget, Hazima dan Yuan. Juga nggak ketinggalan nih guys teman-teman kita yang cantik-cantik nih. Boleh dong guys kenalin dari kalian, tapi jangan biasa aja ya, kenalinnya harus fun guys. Wah, ready banget sih. Hai, si paling ceria dan siap bikin suasana makin berwarna. Halo, aku Zahra. Hai Zara. Manis senyumnya, hangat tutur katanya. Hai guys, kenalin aku Syahla. Hai Syahla. Dan aku si paling bersinergi, Umay. Hai Umay. Hai semuanya, si kalem tapi bikin vibes jadi adem. Aku Chelsea. Hai Chelsea. Wah, teman-teman kita nih udah bersemangat banget ya Mbak. Ini vibes-nya tuh ngingetin aku sama momen kita kemarin ke Pantai Madasari. Relate banget Yuan, aku juga jadi keinget nih sunsetnya Pantai Madasari yang bikin kebersamaan kita makin hangat nih. Betul banget. Bentar, ini partner ngobrol kita kemana? Iya, di mana deh? Kita masa ngobrol sendiri doang. Nah, kalau Gimana? Kelapa. Terlanjur ngomong. Kalau misalkan udah pada penasaran nih, kita panggil langsung aja nggak sih gestar-gestar kita? Aduh, yang gak sabar. Ya, sabar banget. pengen dapet info terbaru gitu guys. Langsung aja nih ya. Welcome Strategis Komunikasi Masa Depan. Ada siapa aja ya? Siapa sih? Pengen kenalan gak sih? Hai. Welcome. Nah, kita welcomein dulu nih, ada Mas Ubay atau Bayu, ada Mbak Novi, ada Mbak Angel, dan juga ada Mas Riva. Senang banget hari ini mereka bakal spill the tea tentang komunikasi, strategi komunikasi ke kita semua. Wow, Gak sabar. Aku juga sebenarnya sebagai pendengar tuh udah gak sabar juga sih. bener-bener. Terus gimana nih guys? Langsung mulai aja ya. Langsung to the point aja nih ya guys. Di episode kali ini kita bakal bahas mengenai perencanaan komunikasi. Dan aku pengen nanya nih sama mas-mas dan mbaknya, kira-kira apa sih yang paling utama dalam perencanaan komunikasi? Terus kenapa sih harus ada perencanaan? Emang nggak bisa ya sebuah program atau aksi itu kita buat tanpa ada perencanaan? Wow, langsung berat gitu ya. Jadi gini, ini gue bahas dulu. Jadi orang-orang zaman sekarang itu kan kebanyakan itu mikirnya, aduh kenapa sih kita harus rencanain, harus gini, harus gitu, harus gitu. Kayak ribet banget gitu mereka mikirnya. Padahal tuh perencanaan komunikasi itu penting. Itu tuh karena itu upaya terencana kita agar kita bisa mencapai tujuan kita. Oh, gitu ya. Ternyata penting juga ya. Iya, penting banget itu. Betul banget. Ada istilah yang namanya RACE. RACE itu research, action, communication, dan evaluation. Berarti race itu kayak race balapan ya tulisannya. bukan gitu. Beda. Lanjutin, apa tuh, ada apa aja? Nah, dari keempat itu kan harus punya dengan tujuan yang jelas. Kan nggak mungkin nih, kita kalau misalkan nyetir tuh, kita nggak tahu tujuannya kemana. Kan gak lucu ya kalau tiba-tiba kita tersesat kayak gitu. Nah, iya juga ya, betul. Kalau ditanya yang paling penting nih, yang pertama tuh R, buat research, dan A itu buat action. Karena research itu buat mendeteksi masalah dulu, baru kita dianalisis. Setelah itu, kalau udah gitu tinggal dianalisis SWOT-nya, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Oke, jadi paham. Jadi sebenarnya research itu bisa dibilang penting karena itu yang nentuin audiens kita tuh butuhnya apa dan platformnya atau media yang kita butuhin selama apa aksi itu apa aja tuh makanya kita butuh research. Kayak aku paham nih sekarang. Nah itu tuh gue tambahin lagi, itu tuh jadi setelah kita melakukan action planning and programming, kita tuh masuk ke itu tuh gue jelasin dulu action planning and programming dulu ya. Itu tuh tahapan kita di mana kita menentukan target serta tujuan kita. Dan tujuan kita tuh juga gak boleh sembarangan, itu tuh harus smart. Tunggu. Harus smart tuh maksudnya kita harus pintar cari tujuan. Nah, Sebenarnya kita harus pintar, tapi itu bukan artinya sih sebenarnya. wow, banyak banget ya singkatannya ternyata. Keren. Bener banget, smart itu tuh singkatan dari specific, measurable, achievable,
relatif apa di RR Aduh, apa? apa nih? Relatif Apa ya? RR. RR relatif. Yang terakhir? Yang terakhir itu time bound. Oh, jadi itu singkatan sebenarnya. Iya. Bukan smart printer. Bukan. Beda, itu beda. Terus ada apa lagi nih guys? Selain itu nih. Nah, biasanya di tahap action ini kita tuh juga perlu ini teman-teman yang namanya ngerencanain jadwal dan juga anggaran. Nah, biasanya nih kalau strategi communication ini ngomongnya timeline budgeting. Iya. Nah, kenapa sih ini penting banget nih? Karena biar kita nih sukses acaranya, kita perlu acara yang realistis dong tentunya. Nah, Iya, timeline iya, ini kita buat nih acara kita yang harus realistis banget dan gak over budgeting. Nah, si budget ini nih harus kita alokasiin dengan baik sesuai sama key message kita dan media apa yang bakal kita pakai nantinya. Oh, berarti di abis ini tuh kita harus nentuin tujuan utama kita mau dibawa kemana. Terus kita juga harus nentuin gimana cara kita capai target kita. Bener banget, bener banget. Oke. Di action ini. Berarti aku mulai kebayang nih. Berarti misal nih kita mau bikin suatu program di Pantai Madasari. Temanya itu tentang menjaga kebersihan di Pantai Madasari. Bisa sampai sama plastik terhadap satwa. Berarti kita harus cari tujuan utamanya dulu nggak sih? Tujuan utama kita berarti untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sampah plastik yang ada di Pantai Madasari, biar satwa yang tinggal di situ bisa hidup dengan aman dan juga nyaman. Nah, Itu bukan? bener banget. Aku bisa nambahin nih tujuan dari Mbak Zahra tadi ngomong. Kalau misalkan Mbak Zahra pengen ada program tentang kebersihan lingkungan nih, berarti kita bisa nih tujuan utama kita tuh ngajak nih masyarakat sekitar berpartisipasi langsung nih sama kita untuk ngejaga lingkungan, ngejaga satwa dari sampah-sampah yang ada. Dari cara yang paling mudah, misalnya ngebuang sampah pada tempatnya, terus atau enggak. Kalau emang mau lebih effort lagi nih, kita ngolah limbahnya. Limbah. Itu sebenarnya seru banget sih kalau aku bisa terlibat aktif tuh aku pengen Keren kan? Cuma ya emang ada effortnya. effort. Terus aku juga menambah ini, kalau misalkan program kita mau berjalan dengan lancar, kita tuh harus nyusun anggarannya. Artinya supaya program kita tuh boleh berjalan dengan lancar, mencapai hasil yang maksimal dalam proses kegiatan Pantai Madasari. Berarti terbayang sih, terbayang ya guys ya. Bayang banget sih. Sekarang aku mau tanya, kalau usaha sama strategi itu dia ada perbedaannya nggak sih? Atau dia tuh sebenarnya sama aja? Nah, kalau misalkan beda itu, apa sih bedanya mereka berdua ini? Iya, kayak sama aja nggak sih kalau aku orang awam ya. Kayak Atau kamu pertanyaan tahu. bagus, Mbak Yuan. Itu tuh strategi itu ibarat kita rencana awal untuk mencapai tujuan, atau bisa menjawab kayak in what way, atau bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan itu. Gua namain dulu ya, Pak. Gua namain Aman, dulu. aman, Mas boleh, Rifal izin ya, Mas Rifal. Ya, jadi itu secara gampangnya kan kalau itu tadi bahasanya teoritis banget gitu. Jadi gua jelasin secara simpelnya aja. Jadi anggaplah kayak bermain game. Strategi itu tuh kayak kita tujuannya apa. Jadi cara kita menang itu gimana. Sementara kalau perencanaan langkah-langkah yang kita ambil gitu. Jadi misalkan deh, contoh lainnya lagi, target kita itu misalkan kita punya IG brand gitu, kita target kita feeds IG 3 kali seminggu. Oke, kebayang? Nah, itu target di strategi. Sementara kalau di perencanaan itu apa aja yang langkah-langkah yang kita ambil untuk membuat feeds tersebut. Isi. Aku mau nambahin nih, Mas Rival, Mas Bayu, kalau dalam perencanaan komunikasi itu ada strategi yang harus kita pelajari. Fokusnya itu di aksi dan juga tujuan. Berarti kalau misalnya kita mau buat podcast ini, aku sama teman-teman nih rekan-rekan Paucast ini pengen bikin podcastnya makin viral, kita tuh harus punya ya gitu kayak strategi yang pas, apa yang disukain audiens, atau mungkin vibes yang khas dan pembahasan yang relatable supaya podcast Paucast ini, Pausana Podcast ini gak hype di satu episode aja, ya nggak sih Mas Anda? Buat Pak Umay. Satu buat Pak Umay ya. Tuh Mas. Oke, buat Paukes ini kan mau buat gitu kan. Kalau buat gitu tuh jangan cuma sekali-kali doang, sekali datang doang. Kita tuh harus berkala juga. Jangan lupa juga buat ajak partisipasi peran masyarakat sekitar. Buat ikut serta. Kenapa? Karena mereka juga supaya dapat memiliki tanggung jawab bersama. Dengan begitu, Pantai Madasari yang ingin dikunjungi satwa dan
tempatnya juga bisa bersih juga. Oke, berarti ini konteksnya tuh Pantai Pantai Manasari, kampanyenya masuk ke Podcast. Oke, nyambung. Oke, jadi setelah riset dan action yang tadi udah dibahas, kalau gak salah, aku penasaran deh. Apa. Diam-diam berarti diam-diam bikin pertanyaan. Kalau nggak salah di perencanaan komunikasi itu ada point taking action and communicating. Dan menyampaikan pesan. Oke. Kira-kira highlight ini Yang di highlight, highlight kayak gitu ya. Di fase ini tuh apa? Oke. Nah, terus gimana sih Mas Mbak cara kita ngeeksekusi tindakan yang perlu kita lakuin dan cara menyampaikan pesan biar semuanya clear tuh itu gimana sih? Oke, tadi kan kita udah bahas action tadi udah ya. Senggol-senggol dikit udah ya. Nah, selanjutnya nih kita ngomongin tentang communicating, cara kita menyampaikan pesannya. Nah, teman-teman kalau misalkan di strategi komunikasi ini kita ada dibilang channel. Channel itu Kayak channel YouTube gitu nggak? bukan. Aduh, bukan. beda. Banyak banget nih. Dari tadi yang beda-beda artinya. Pokoknya kan kalau temen-temen udah tahu dong cara penyampaian pesan yang baik dan benar itu sebagai anak ilmu komunikasi kan harus jelas, efektif, ya kan? Itu udah biasa lah kita dengar untuk penyampaian pesan. Nah, tapi kalau di strategi komunikasi ini kita harus punya channel yang tepat. In which channel? Di channel mana nih kita harus berbicara? Misalkan kayak di media sosial kah? Atau di event kah? Bahkan misalkan di press release atau dan lain-lain gitu. Kita harus ngeliat nih audiens kita tuh kayak gimana sih biar penyampaian kita tuh bener. Jangan sampai nih kalian udah bagus ngomongnya, kesannya dapet, pesannya dapet, tapi channelnya salah. Gak bakal nyampe. Iya. Oh, kalau itu berarti kayak salah sasaran. Legend menambahkan juga nih. Legend menambahkan lagi. Bagian tambah-tambah. Tambel ban kali ya. Nah, jadi tuh kita tuh harus membuat pesan yang clean kepada audiens kita. Sehingga tuh audiens kita bisa nangkap apa yang kita sampaikan. Selain clean itu tuh kita juga harus membuat pesan yang singkat, padat dan jelas. Nah, kalau kata Gen Z sekarang ya, biar audiens kita tuh gak mageran buat ikut aksi kita. Berarti kita harus tahu kita kapan menggunakan Gmail, Benar, medsos, benar. secara langsung. Benar banget. In which channelnya itu. Benar banget itu. Lumayan kompleks berarti ya. Benar. Supaya punya strategi yang bagus tuh. Ya, dan yang gak kalah penting yang terakhir itu adalah the evaluation the program. Gitu. Waduh. Apalagi Tapi ini masih nyambung sama yang bahas sebelumnya awal banget bilang race itu masih nyambung. masih Selesai. Itu adalah fase di mana mengukur hasil dan menyesuaikan laporan kita. Oke, pakai penggaris nggak boleh? enggak. Beda penggaris kehidupan mungkin ya, penggaris kehidupan tapi ya. Jadi tuh evaluasinya itu penting banget buat kita dalam merencanakan sesuatu ya, biar kita nggak ngestak nih kesalahannya ini aja gitu. Atau bisa kalau diibaratin kalau viewers podcast ini segitu-segitu aja, mungkin kayak message-nya tuh kayak kurang nendang gitu loh. Yap, bener banget Mbak Iwan. Karena balik lagi ya, kita kan di sini sebagai strategi communicator atau perencana komunikasi ini kita harus bisa beradaptasi dan jangan sampai kita ngulangin hal yang salah. Life is too short to make twice mistake. Kata-kata hari ini. Take note guys, take note. Catat kalau perlu. Catat. Keren. Itu benar nge-recap ya dari apa yang lagi kita obrolin kata-katanya. Oke guys, jadi mungkin segini dulu ya pembahasan kita kali ini guys. Kita udah selesai aja. Kerasa juga seru banget loh padahal. Saking asiknya nggak kerasa ya. Kerasa nih sakit. Nah, ingat ya guys, kalau mau buat perencanaan itu kita harus realistis dan jangan sampai nggak terukur ya guys. Dan juga jangan lupa kalian untuk menggunakan metode RES. Betul ya. Kalian jangan lupa menerapkannya dan lihat hasilnya sendiri. Jangan lupa terapkan sendiri tuh kata Mas dan Mbak strategic communicator-nya. Nah, dari yang udah aku pahami, strategi itu harus berdasarkan riset dan data yang akurat, yang Oke, kalau gitu kita say thank you sama Mas Riva, Mbak Angel, Mbak Novi, dan Mas Bayu di sini. Bareng-bareng nggak sih? Satu, dua, tiga. Terima kasih Mas Angel.
nih.